Oke guys, balik lagi ke channel Krayon ya. Channel yang membahas mengenai kreativitas bersama gue Ogi. Nah, sekarang temanya adalah ini ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah the power of kepepet ya. Biasanya banyak dipakai sama mahasiswa gue nih. Kalau gue kasih deadline jauh-jauh hari, tapi ngerjainnya Hamin 2, Hamin 1, bahkan saat dinilai pun dia ngakuin bahwa, Mas, gue baru ngerjain semalam nih, nggak tidur gitu. Entah kenapa gue nggak ngerti ya, mungkin apa gara-gara meyakini hal ini gitu, bahwa kalau kepepet tahu-tahu dia jadi sakti gitu ya. Apa iya jadi sakti? Oh, kan sampai gemeter gitu hurufnya. Jadi kita lihat ada nggak sih studi tentang hal ini gitu ya. Ada sih, dilakukan oleh dia nih ya, Teresa Amabile. Dia meneliti 177 profesional dari 7 perusahaan selama 6 bulan lebih. Ya, terus hasilnya dilaporkan di Harvard Business Review ini. Jadi 177 profesional ini dikasih deadline yang mepet-mepet, kerjaan yang banyak gitu ya. Terus diteliti selama 6 bulan. Gimana sih hasilnya? Nah, ternyata mereka yang bekerja kepepet itu menilai diri mereka sendiri jadi kurang kreatif. Jadi misalnya gue nih profesionalnya ya salah satunya. Nah, gara-gara kepepet gue malah jadi ngerasa, kok gue jadi kurang kreatif ya kayak gitu. Jadi orangnya sendiri menilai diri mereka sendiri gara-gara kepepet ya jadi nggak kreatif. Mahasiswa gue juga sebetulnya tahu sih ya. Karena kan gue tanya, kok jelek sih hasilnya gitu misalnya. Semoga dia nggak tersinggung. Dia bilang, iya mas, kepepet sih buru-buru, baru semalam gue ngerjainnya. Nah dia aja sendiri sadar gitu, tapi kenapa diulangi gitu ya. Nah, bukan cuman orangnya ya. Para penilai juga menilai mereka kreativitasnya menjadi menurun. Jadi misalnya kalau gue dosennya, ya gue nilai, lo jadi nggak kreatif lo. Ya sering gue bilang juga sih, abis lu mepet-mepet sih gitu, hasilnya pasti nggak bagus gitu ya. Jadi memang nggak bener sih sebetulnya ya. Tapi nggak 100% nggak bener juga gitu. Ada kondisi-kondisi di mana kepepet bisa jadi lebih kreatif. Tapi dalam kondisi kayak gini, yang pertama tujuannya sangat jelas yang sudah disepakati bersama. Karena mereka profesional ya, kerja dalam tim. Jadi kalau tujuannya udah sangat jelas banget, misalnya mau desain iklan apa gitu ya, fotonya udah jelas, mobilnya udah jelas, misalnya iklan mobil, foto mobilnya udah jelas, udah ini, udah nggak ada yang harus revisi banget lah, paling revisi ya minor lah. Nah, kalau the goalnya udah jelas banget, sama-sama dikejar, nah itu bisa ternyata dengan kepepet bisa jadi lebih kreatif ya. Jadi kalau tujuannya udah jelas, semua energi tuh bisa dikerahkan gitu untuk tujuan tersebut, karena udah konkret banget. Nah, kondisi yang kedua adalah ini. Bisa fokus banget pada kerjaan, ya dalam waktu yang lama tanpa interupsi. Jadi kalau misalnya gue lagi fokus banget nih kayak gini, terus anak gue masuk gitu atau ada email atau ada telepon, nah itu udah buyar lah, konsentrasinya buyar. Dan gue juga pernah baca ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa misalnya kita lagi kreatif banget nih, lagi ngerjain sesuatu, fokus banget ya, lagi fokus banget, lagi kreatif-kreatifnya lah gitu, lagi produktif-produktifnya. Terus ada keganggu gitu, misalnya, tolong dong print ini gitu. Nah ada interupsi gitu ya. Kan kita balik lagi ke meja kerja gitu ya setelah interupsi tersebut. Nah untuk mendapatkan fokus yang sama baiknya sebelum kita terdistraksi itu perlu waktu 23 menit. Jadi untuk masuk ke deep focus itu kita perlu 23 menit. Kalau udah di kondisi itu udah enak banget tuh. Ya kan? Kerja tuh kayaknya rasanya lancar banget, ide keluar terus gitu ya, gampang lah. Semuanya udah jelas apa yang dilakukan, tahu-tahu terganggu gitu. Nah untuk balik ke enak lagi tuh 23 menit gitu waktu yang diperlukan. Jadi sayang banget gitu kalau kita udah kondisi deep focus gitu ya, terus keganggu, perlu lama lagi gitu. Padahal deep focus itu kita perlu supaya kerjaan jadi lebih cepat kelar, kitanya juga jadi lebih enjoy, nikmatin kerjaannya, dan tentu saja hasilnya akan lebih baik ketimbang nggak fokus sama sekali. Terus ada studi lain mengenai hal ini ya. Time pressure ya atau kepepet pada level tertentu memang bisa meningkatkan divergent thinking. Apa tuh divergent thinking? Ada di online course gue ya, gue bahas secara tuntas. Tapi paling nggak spill-nya sih kemampuan untuk mengeluarkan sebanyak mungkin ide yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kepepet, wah idenya apa nih, langsung keluar itu bisa sih. Dalam pressure tertentu, nggak terlalu tertekan banget gitu. Nah yang kedua, otak kita itu dapat merespons stresor eksternal dengan cekatan dan cepat gitu ya. Jadinya kalau ada yang bikin stres dikit, ya selama masih bisa di manage gitu. Misalnya lagi sibuk tahu-tahu disuruh bikin kopi atau kitanya
disuruh ngeprint yang lain gitu, diganggu dikit. Nah, itu masih bisa sih. Tapi dalam titik tertentu ya, kalau udah dikasih tugas lain yang baru atau apa, itu nggak bisa sih, lebih susah ya. Itu nambah tekanan dan terbukti memang otak kita tuh nggak bisa mengeluarkan solusi yang sangat baik apabila stres ya dan di bawah tekanan banget. Tapi dalam kadar tertentu, stres itu malah ngebantu kita sebetulnya. Dalam takaran pas, nah kan, tapi kan takarannya ini yang agak susah gitu ya ngukurnya. Tapi yang jelas orang bisa menjadi lebih kreatif kalau memang nggak under pressure banget gitu. Stresnya ya sedang lah. Karena biasanya solusi yang kreatif itu perlu waktu ya untuk memproses informasi ini ada apa untuk kemudian menelurkan ide atau solusi yang terbaik gitu. Jadi tekanan nggak sepenuhnya buruk juga sih sebetulnya. Asal tadi ya bisa di-manage dan nggak telak-telak amat gitu sampai nggak bisa napas. Nah, kesimpulannya memang lebih banyak studi yang menyimpulkan kalau time pressure itu menurunkan kualitas dan kebaruan dari pekerjaan kreatif. Jadi kalau tekanan terlalu tinggi, waktunya terlalu mepet, akhirnya ide-ide yang kita keluarin juga bukan ide yang terbaik. Tapi ya yang penting asal kelar gitu kan. Kadang ya yang penting tugasnya kelar deh gitu. Idenya apa adanya gitu, ala kadarnya. Nah, seperti itulah yang terjadi ya kalau kita benar-benar di bawah tekanan dan stres yang tinggi. Jadi pelajarannya, ya kalau punya kerjaan sebaiknya diselesaikan jauh sebelum deadline-nya. Supaya apa? Supaya kita dapat memikirkan, meriset ya, atau memproses informasi yang lebih baik dalam waktu yang lebih enak buat kita. Jadi hasilnya juga nanti tugasnya atau kerjaan-kerjaannya menjadi maksimal gitu, nggak asal jadi. Jadi kalau kalian yang bergerak di industri kreatif, yang harus ngeluarin banyak ide atau dunia desain gitu ya, misalnya kayak saya freelancer, bisnis desain grafis, itu ya memang sebaiknya kalau ngerjain kerjaannya tuh nggak mepet-mepet sama deadline gitu ya. Jadi ya pinter-pinter lah manajemen waktu. Manajemen waktu tuh ilusi. Seberapa sering kita ya udah men-schedule besok gue ngerjain A, B, C, D, E, terus ujung-ujungnya nggak dikerjain, ya nggak sih? Jadi yang di-manage sebetulnya bukan waktu ya, tapi diri. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.